Kasih Bu Paulina, Bu Marisa, sudah hadir. Nah, hari ini kita tanya jawab. Sebenarnya ini tanya jawab bebas terkait e-kampus, Google Suite, sama Zoom. Nah, mungkin supaya men-trigger pertanyaan, saya akan buka dengan pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan di 3 hal ini: Zoom, e-kampus, dan Google Suite. Nanti bisa dibantu juga dengan tim IT. Nah, ini yang saya sudah siapkan tadi, Zoom dulu nih sebenarnya. Nah, ini suka banyak pertanyaan. Silahkan ya Bu, potong nanti silahkan di tengah-tengah. Apakah dosen IBS bisa menggunakan kuliah dengan Zoom selain Vicon yang lain? Kalau boleh tahu, Ibu Paulina sampai saat ini pakainya apa Bu kebanyakan? Google Meet Mbak, saya pakai Google Meet tuh Mbak Nuri. Oke, baik. Kalau Bu Marisa? Kalau saya pakai Zoom, dibuat atas kesepakatan dengan mahasiswa. Jadi mereka membuat, tapi saya minta mereka untuk absen dulu di Jitsi. Seperti itu, karena Jitsi-nya nggak pernah ngangkat dari rumah saya, Mbak. Oh iya. Soalnya nggak bisa ngangkat. Udah dibantu Pak Taufik segala macam gitu, tetap nggak bisa gitu. Apa karena signal di rumah, tapi udah ditambah sama suamiku nggak ngefek, Mbak. Tidak membantu. Oh iya, makasih. Oke, memang perlu kita akui waktu kita awal COVID kan kita coba banyak hal. Pertama kita coba Jitsi yang merupakan memang udah bawaan dari e-kampusnya ya. Sebenarnya sih tampilannya baik, namun kadang-kadang banyak yang mengeluhkan tentang kalau koneksinya agak down dikit jadi sulit, lalu share-nya juga ada yang terganggu pas awal-awal. Jadi akhirnya kita juga sebenarnya punya tools kedua, Google Meet yang digunakan Bu Paulina. Nah, sebenarnya juga udah dari bulan awal itu kita sudah ada Zoom. Nah, Zoom ini sudah dialokasikan sebenarnya juga untuk Zoom 1 untuk kegiatan akademik, Zoom 2 untuk yang di bawah rapat-rapat yang di bawah Waket 2, dan Zoom 3 untuk kegiatan mahasiswa. Cuma nampaknya sosialisasinya mungkin kita perlu gencarkan lagi, dan sekarang pun di tahun 2021 kita sudah menambah. Jadi kita sudah menambah jadi Zoom-nya itu jadi 4 lagi. Jadi sekarang punya 7 channel. Nah, dengan harapan misalnya kalau ada kesulitan bisa menggunakan Zoom, atau tidak, misalkan mau bikin misalnya ya pengabdian masyarakat atau hal-hal yang sifatnya masih terkait dengan kampus, kita bisa provide, karena 7 Zoom itu udah cukup banyak sih di kita gitu ya, karena di Zoom sendiri sebenarnya bisa di breakout room-nya dan lain sebagainya. Nah, memang sudah diketahui bahwa kalau yang kuliah S2 kan akhir-akhir ini sudah ada percobaan di mana Mas Taufik tuh udah assign Zoom-nya di breakout room masing-masing, udah dikabarkan ke dosen dan kelasnya masing-masing. Jadi sudah menggunakan Zoom full ya, kalau nggak salah ya Bu Paulina sama Bu Marisa. Kalau waktu saya itu belum Mbak. Karena saya dengan Pak Mahelan kan sekarang, jadi sekarang jadwalnya Pak Mahelan, tapi saat saya mengampu yang S2 itu sama sekali nggak ada. Jadi kita sepakat aja gitu di antara mahasiswa. Nah, terus juga Mas Taufik pada waktu kesini juga kan dengan tim dari IBS mencoba gitu ya. Dan ini demi Allah suamiku udah nambah gitu kapasitasnya, itu nggak ngangkat Mbak buat slide-nya segala macam. Apa ya? Jadi teknis banget sih Mbak. Tapi selalu ada jalan keluar sih dengan ya independen gitu. Cuman kan kayak lebih baik kalau memang provided by the campus. Iya. Kalau Bu Paulina gimana Bu? Udah masih pakai Google Meet? Ngajar di S1, S2 kan nggak ngajar sih. Jadi gitu. Sejauh ini sih di Google Meet nggak ada masalah gitu ya. Cuman kadang-kala memang sinyal ya. Jadi kalau misalnya hujannya deras banget, pasti ada gangguan gitu kan. Biasanya. Iya. Bener, sama aku juga kayak Bu Paulina gitu. Yang S1 juga aku sama Mbak, approach-nya disepakati oleh anak-anak di kelas, mereka yang bikinin gitu. Ada jalan keluar sih, cuman nggak ideal aja. Oke. Bu Paulina, saya agak terputus, cuman yang saya dapatkan
Ibu kebetulan nggak mengajar S2 semester ini, sehingga waktu S1 pakai Google Meet. Sebenarnya sih oke saja, kecuali kadang-kadang kalau hujan sinyalnya ya Bu ya. Oke. Nah, mungkin waktu awal memang Zoom belum diaplikasikan di S2, walaupun sebenarnya sudah saya komunikasikan ke Pak Sparta, tapi mungkin pemakaiannya masih bingung gitu. Jadi yang Pak Mahelan sekarang udah pakai Bu Marisa. Jadi jadi mohon kalau mahasiswanya request untuk memakai Zoom, kita bisa atur banget di sini, jangan sampai mereka membayar sendiri atau apapun yang seperti itu ya, kan kita jadi kurang ini juga kali ya kalau seperti itu. Ataupun misalnya jangan pakai yang gratis, yang 40 menit stop gitu ya, karena kita sudah ada. Iya, aku kemarin pakai itu, mohon maaf Mbak, yang penting ada jalan keluar kemarin. Iya, terima kasih banyak nih effortnya. Nah, itu juga tim IT sebenarnya kita sudah menyediakan sekarang dan sudah menambah di 2021. Jadi sebenarnya sudah bisa dipakai untuk tiap prodi. Itu sebenarnya 4 tambahan itu adalah prodi manajemen, akuntansi, sama perbankan syariah, sama MM. Jadi udah punya satu-satu. Jadi alhamdulillah sudah bisa dipakai untuk semua kegiatan yang terkait IBS. Nah, ya jadi mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa dikomunikasikan password-passwordnya nanti ke sekretaris prodi, sehingga bisa diatur aja jadwalnya sama sekretaris prodi untuk hal itu. Oke, nah sebenarnya sama-sama Bu, saya juga ngerasakan kesusahnya kalau misalnya, dan nggak enaknya kalau misalnya mahasiswanya harus independen urunan sendiri gitu. Padahal Oke, jadi fitur apa yang ada di Zoom yang suka dipakai? Nah, di sini ada ahlinya, Algo. Mungkin Algo bisa memberitahukan Go, terutama yang belum orang banyak tahu adalah breakout room Go, yang mungkin fitur yang belum ada di Google Meet juga. Boleh nggak Algo sharing tentang breakout room di Zoom? Ya Bu, jadi di dalam Zoom itu Bu ada room di dalam room gitu loh Bu jatuhnya. Jadi kita bisa join di satu. Ditunjukin Mas. Biar kita nggak. Hostnya di Bu Nuri. Oh, saya bisa transfer hostnya. Iya. Atau nanti ada training sebentar kali ya, entah Selasa atau Senin gitu loh Mbak Nuri. Udah mumpung kelas belum mulai. Bisa nih. Silakan Algo. Oke Bu, bentar ya Bu. Nih saya bikin sesuai nama Bu Paulina. Biasanya gini Bu, jadi kalau kita kan punyanya kita bisa membagi satu ruang di Zoom, jadi di dalamnya ada beruang-ruangan. Jadi misalnya Zoom 1 seolah-olah Bu Paulina sama Bu Marisa masuk ke lantai 1. Tapi di dalam lantai kita bayangkan kan ada ruang 101, 108, 107 ya. Betul. Nah, kemarin itu kita udah uji coba sama kelasnya Bu Wiwi dan Bu Meta. Jadi di mana dalam satu Zoom kita breakout room-nya ada 2, satu kelasnya Bu Wiwi, satu kelasnya Bu Meta. Nah, nanti keluarnya Algo udah bikin ya? Iya. Oh, itu bagus buat presentasi kelompok tuh Mbak. Jadi masih tetap bisa dilaksanakan ya walaupun lewat virtual. Betul, dan biasanya digunakan untuk ini Bu, misalnya ya, kita mau mereka diskusi dulu, cuman per kelompok, kita breakout aja room-nya, kita pecah room itu mereka akan masuk ke situ. Iya. Wah menarik. Jadi yang breakout-nya itu dosen ya Mbak ya? Gimana Mbak? Yang breakout itu dosen, yang bagi-bagi ruang itu, atau gimana? Iya, jadi kalau kita mau gitu. Kalau misalnya digunakan untuk kepentingan kelas, ada beberapa kelas, nah itu kita sedang mengupayakan supaya yang breakout itu adminnya. Contohnya kalau di S2 sekarang yang breakout itu adalah Mas Taufik. Kalau yang di S1, kita kemarin sudah pernah trial dengan Mbak Ria ya, Mas Tejo ya. Mbak Ria sama siapa lagi kemarin yang ikut? Mbak Meta.
Oh, Bu Meta. Ya. Tapi maksudnya yang sifatnya admin Sama sebenarnya kemarin sama Budian juga. Budian. Nah. Jadi mereka tuh seperti ini Bu Paulina, kayak ada resepsionis gitu loh. Oh, gitu. Ada resepsionisnya. Nanti penamaan kelasnya bisa sesuai kelas Ibu, misalnya kelas Bu Paulina, kelas Pak Surahman, ini udah ada. Selamat pagi Prof Surahman. Kelas Bu Selamat pagi Mbak Nurin dan teman-teman, selamat pagi. Bisa di breakout, Go. Ini udah saya buka, Bu. Udah kelihatan belum, Bu? Belum ada gambar. Oh, sebentar. Nanti kalau ketahuan breakout-nya adalah di layar kita muncul, Bu. Lalu muncul pop up gitu. Terus kita akan masuk ke kelas mana. Atau kita di-assign aja langsung. Atau bisa juga otomatis. Kalau kita belum install yang Zoom terbaru, Bu, biasanya nggak muncul. Tapi kalau kita harus install yang terbaru. Terbaru itu? Terbaru ke berapa ya? Zoom versi 5.4.7, Bu. 5.47. Saya catat dulu ya. 547. Iya, kalau belum terbaru breakout room-nya nggak bisa milih sendiri, Bu. Harus masukin oleh host-nya. Tapi kalau sudah terbaru, Ibu bisa milih room sendiri nanti. Coba Algo, sekarang kita coba bagi 2 room-nya. Oke, Bu. Saya bikin 2 dulu aja ya, Bu. Jadi seolah-olah resepsionisnya yang mindahin kita, Bu Paulina sama Bu Marisa. Kamu sebelum di breakout kasih tahu dulu kita akan pindah kemana nih. Oke. Bu Nuri saya masukin ke bentar. Ini Bapak Miriam. Aku udah pakai kerudung. Ke Bu Marisa, aja ke Bu Paulina. Oke, saya masuk ke kelas Bu Marisa ya. Iya, Bu. Iya. Nah, ini udah ini klik join. Iya Bu Paulin, jadinya sekarang kita sudah masuk ke dalam breakout room yang bernama Bu Paulina, Bu. Oh gitu. Ya. Terus nanti kalau saya udah di sini gimana? Nah, jadi nanti Ibu tinggal melaksanakan kegiatan pengajaran di breakout room yang ini, Bu. Oh, jadi kalau kita mau ngasih PPT segala macam gitu ya? Terus seperti biasa aja. Terus kalau misalkan Ibu mau balik ke room induknya, itu kan di bagian pojok kanan ada live room ya, Bu ya? Pojok kanan bawah. Oh ya, ada live room, Itu Ibu klik. Bawah, pojok kanan bawah. Ibu klik, kemudian Ibu pilih live breakout room. Itu untuk balik lagi ke room induknya, Bu. Oh, jadi saya pilih yang live breakout room. Ya. Saya balik ke ke room yang induknya tadi, yang awal tadi, yang ada Mbak Nuris. Ya, betul, Bu. 3 gitu kan? Iya Pak, benar. Kalau profesor ini cepet ngertinya loh. karena pernah aja, Mbak. Mas Algo balikin Bu Marisa lagi dong ke ruang utama, pakai handphone soalnya nggak bisa balik sendiri. Oh, oke. Bisa balik sendiri. Udah, Bu. Oke. Alhamdulillah, fasilitas bagus Mbak ini, betul. Oke. Udah balik ya? Keren. Ada fasilitas bagus. Maksimum bisa berapa room sih Mas yang gituan? Maksimum itu sebentar, Pak. 25 ya, kok? Enggak, Bu, lebih, Bu, banyak. Tapi cuman kapasitasnya 100, ya kan? Ya, 100 apa? Ya, 100 per Zoom. 100 total partisipannya 100, mau dibagi 4, mau dibagi 5, mau dibagi berapa? Ya. Gitu. Oke. The new feature. Keren. Intan Bu Marisa sudah hadir lagi ya, Bu? Sudah. Iya, hilang signal. Nah, lanjutkan pertanyaannya, fitur-fitur itu salah satunya, apakah Zoom terintegrasi dengan e-kampus? Nah, ini silahkan. Mas Tejo, Zoom terintegrasi nggak sama e-kampus nih? Iya Bu, jadi e-kampus itu mempunyai fitur integrasi yang sudah terkoneksi dengan Zoom ya Bu, tapi dengan catatan jika dosen ingin mengintegrasikan Zoom dengan e-kampus, dosen harus meng-create room Zoom-nya dulu Bu. Jadi dosen meng-create room Zoom-nya,
Kemudian linknya itu akan disematkan ke dalam e-kampus di menu aktivitas perkuliahan, Bu. Coba ditunjukin, Oh ya, Mas. ya. Jadi di sini saya kebetulan testing pakai loginnya Pak Denny. Jadi kita buka menu aktivitas perkuliahan, kita akses ke data rencana perkuliahan. Data rencana, oke. Ya, jadi di sini kita klik absen yang di pojok sini. Kemudian di media online yang di sini kita ganti Zoom. Nah, Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu jika sudah meng-create room-nya melalui akun Zoom-nya, silakan copy pastekan link room-nya di sini. Nanti ketika Mas, boleh tanya. Ya, Pak. Mas, boleh tanya. Ya, Pak. Bisa nggak kalau kita misalnya 12 kali pertemuan atau 7 kali pertemuan kita setting dulu semua atau tiap kuliah kita harus setting seperti itu? Kalau saya sih lebih menyarankan Bapak setting semuanya dulu, Pak. Oke. Ya. Kita sedang mencari, Pak Surahman, cara terbaik untuk melakukan ini, karena nanti linknya itu nggak bisa langsung ke breakout room, mungkin linknya ke Zoom 4, Zoom 5 gitu ya, Tejo ya. Jadi iya, Bu. Seolah-olah kita akan masukkan ke IBS versi lantai dulu. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Mungkin di mana masing-masing nanti akan ada resepsionisnya. Dan kalau misalnya kita sharing sama dosen lain, nanti sudah dibuatkan kelasnya, misalnya kelas Pak Surahman, kelas Bu Marisa, kelas Bu Paulin gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini memang kita sedang mencari cara yang terbaik gimana ya kita bagi-baginya. Tapi saya ingin tahu untuk permulaan bahwa ini sudah bisa langsung diklik dari e-kampus. Kenapa ini penting? Karena kalau seperti kita tahu kalau di e-kampus kan langsung terekord ya, Tejo ya, sebagai absen. Iya, Bu. Jadi kalau misalnya siswanya mengklik melalui menu online ini, nanti di bagian bawah sini dia akan terdata, Bu. Sebentar saya carikan sampelnya. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya di request sama Pasparta karena supaya kita nggak ngitung absennya secara manual. Gitu. Makanya mungkin Bu Marisa juga tahu, makanya mahasiswa pada masuk ke e-kampus dulu ya, Bu ya, kalau Ibu ya. Betul. Iya, udah gitu setelah mereka absen, baru kita sama-sama ke Zoom yang disepakati, dibantu mereka dibuat gitu. Jadi jalan keluar aja sih Mbak, yang penting ada solusi. Di sini Pak Bu, mereka akan terdata. Jadi sudah langsung terdata. Nah, tapi sebenarnya jujur banget nih, saya lebih suka pengaturan kelas yang di Google Classroom sebenarnya. Namun kelemahannya itu absennya itu kadang-kadang agak ribet kalau di Google Classroom. Gitu. Jadi buat Bu Paulina yang senang Google Classroom, saya juga senang Bu. Google Classroom itu soalnya koneksi tugas, assignment gitu gampang dimasukkan gitu ya. Dan gampang dicek. Tapi koneksi untuk absen ke e-kampusnya gimana, Tej? Belum bisa juga ya, Tej ya? Dari mana? Dari Google. Dari Google Classroom. Kalau Google Meet misalnya, emang bisa connect ke e-kampus? Paling metodenya sama dengan penerapan Zoom yang tadi, Bu. Oh, harus kasih link. Aktivitas perkuliahan, terus masuk lagi kemana Mas tadi Mas? Setelah aktivitas perkuliahan? Sebentar Pak. Iya. Langsung ketemu absen kalau nggak salah. Jadi kalau Google Meet ya, jadi paling di data rencana perkuliahan kita sinkronkan dulu dengan Google Calendar. Nanti ketika siswanya ngeklik sini kan otomatis masuk ke Google Meet ya. Kemudian untuk record kehadirannya tetap masuk di sini Pak Bu. Oke.
Begitu ini juga otomatis gitu Mas Tejo ya? Ya, Bu. Jadi nggak 2 kali klik-klik ya? Ya, Automatically jadi ya? tapi dengan catatan siswanya harus mengklik melalui e-kampus. Kalau misalkan siswanya langsung klik link direct ke Meet atau Zoom-nya itu tidak akan tidak akan record. Iya betul. Ya. Itu. Sama dengan yang saya lakukan selama ini sih. Jadi tetap masuk ke e-kampus ya buat recording kehadiran ya, nggak apa-apa juga sih. Iya. Oke. Terima kasih Mas Tejo. Oke. Terima kasih Mas Tejo. Maaf, saya tell me Mas Tejo, mohon diulang yang pakai Zoom, tapi yang tadi Mas, yang dari Pak Denny klik terus rencana perkuliahan kita tulis, habis itu kita nuliskan link tadi gimana Mas dari rencana perkuliahan? Ya, sudah Pastor. Pelan-pelan ya Mas, nih udah lemot nih. Oke, klik Pak Denny. Terus rencana kuliah aktif. Namanya koneksi saya lagi. Oh. Jadi dari menu ini Pastor, dari menu perkuliahan, aktivitas perkuliahan. Ya, kemudian kita cari jadwalnya. Kita asumsikan data rencana perkuliahannya sudah masuk. Nah, ini Bapak klik absen yang di pojok sini. By the way, Mas Tejo, ini kemarin Pak Bambang bilang kalau di e-kampus itu kok tulisannya kecil-kecil sih, gedein nggak gitu? Nggak bisa ya? Ini default ya, udah ya, tulisannya. Sudah default dari sananya. Ya, kemudian di media online-nya kita ubah menjadi Zoom, Pak. Zoom, ya. Oke, siap. Ya. Zoom atau Google Meet atau apa gitu ya. Dan Bapak ini Google Meet terus kita. Zoom-nya di sini. Oke. Ya, siap. Thank you, Mas. Mas, link Zoom-nya yang mana ya, Mas Tejo? Link Zoom-nya tadi yang mana? Link Zoom-nya yang mana tuh? Jadi gini Bu Pauline, kalau untuk saat ini sih kalau misalkan Ibu punya akun Zoom Pro, ya, jadi Ibu harus create room-nya dulu, Bu. Atau mungkin nanti kita lagi cari solusi, Bu Pauline. Bisa nggak ada link Zoom seperti lobby ini? Kalau lobby ini kan selalu terbuka nih. Ini kan lobby virtual kita. Nanti kita sedang bicarakan apakah dari segi keamanan bisa kita create yang sudah default, jadi semua orang bisa gampang mengingatnya dan memasukkannya. Misalnya kita kebetulan kelasnya di-assign di lantai 1, berarti kelas IBS lantai 1 apa-apa gitu, nanti kita buat linknya. Kalau sampai saat ini kebetulan masih manual assign-nya, jadi mesti ke IT dulu atau ke adminnya kayak Mas Taufiknya, atau nanti mungkin di akademik nanti bakal ditugaskan siapa, saya kurang tahu, nanti kita lagi koordinasi. Soon ya Bu ya. Juga very helpful Mbak, alhamdulillah kebantu terus. Baik, kalau boleh yang selanjutnya kita move dulu, kalau masih ada pertanyaan nanti silahkan di chat untuk bisa di-address langsung tentang Google Suite nih. Nah, kita sebenarnya punya Google Suite Bapak Ibu yang kita langgan. Google Suite itu kan umbrella-nya, di dalamnya itu ada macam-macam ya. Mas Agung silakan Mas Agung. Google Suite itu isinya apa aja? Bu, saya pakai handphone belum pindah. Sebentar lagi ngawas Bu. Sebentar lagi saya pindah. Baik. Kalau Google untuk pertanyaan pertama, Google Suite IBS gratis. Sebenarnya gini, dalam penggunaan Google sendiri, Google menyertakan fasilitas yang gratis dari awal, tapi juga ada fasilitas yang premium. Yang gratis itu biasanya hanya Gmail,
Google Drive, Google Meet dengan beberapa limit penggunaannya. Seperti Google Gmail terbatas, ada limit megabyte-nya untuk kapasitas penyimpanan emailnya. Google Meet terbatas limit partisipannya. Google Drive juga terbatas limit untuk kapasitas penyimpanan. Sedangkan Google yang kita langgan ada Google for Education, diberikan oleh Google itu sebenarnya fitur premium, tapi kita gratis, tidak bayar, begitu Bu. Kan kita Google Suite-nya langganan kan, maka itu fitur-fitur yang lain diberikan sesuai premium gitu maksudnya kan. Jadi kalau Betul, Bu. kita nggak langganan Google Suite, kita nggak bisa Google Meet dengan kapasitas yang kita punya sekarang, ya kan? Nggak bisa create juga, nggak bisa create link juga, gitu ya. Jadi Betul. maksudnya Mas Agung ini, kita karena kita membayarnya, kita harus pemanfaatannya harus maksimal nih Bapak Ibu. Fitur-fiturnya semua kita sebenarnya udah, karena kita membayar per bulan, maka itu sudah di-upgrade ke yang premium sehingga beda sama kalau kita punya Gmail yang gratisan gitu. Jadi untuk itu alhamdulillah sih sejak pandemi banyak yang sudah memakai, termasuk saya, Google Classroom, sudah ada Meet-nya di situ, form dan lain sebagainya. Dan mungkin di kesempatan lain kita akan explore lebih banyak karena Google Suite ini sebenarnya banyak banget yang untuk pembelajaran. Contohnya ada Jamboard. Jamboard itu kita bisa coret-coret bareng-bareng, mahasiswa juga coret-coret di situ. Jadi supaya maksudnya ada beberapa fitur yang kita sebenarnya sudah dapat karena langganan yang Google Suite. Nah, Google Classroom dan Google Meet mungkin sudah tahu ya, kalau di sini sih Pak sudah kayaknya kita tidak perlu mengulang lagi. Yang kurang utilisasinya sebenarnya adalah Google Calendar ya Mas Agung ya, Google Calendar. Iya, Nah, untuk informasi Bapak Ibu saja bahwa kedepannya nanti semua jadwal ataupun peminjaman dari semua unit kita niatnya mau kita sinkronasikan di Google Calendar. Kadang-kadang kita gini ya Bu, ada acara, ada webinar, cuman nggak ada di kalender jadi lupa, atau nggak mau bikin acara tapi takut takut bersinggungan sama yang lain misalnya. Jadi kalau di Google Calendar sebenarnya bisa lihat semua, harusnya seperti itu. Nah mungkin juga di sini dijelaskan kalau Google Doc dan Sheet apakah sudah memanfaatkan belum? Pak Surahman mungkin bisa belum, saya belum. Oke. Baru kalau Google Calendar iya. Jadi setiap yang ada mau ngajar atau apa, Google Calendar. Tapi kalau Google Doc dan Google Sheet-nya belum pernah. Pernah diajarin tapi lupa. Mbak, Google Doc itu yang suka kita bikin buat kuesioner itu ya Mbak ya? Itu form Pak. Oh form, Google Form. Belum kalau Google Doc ya. Mungkin bisa di-share yang ya. IT. Nah, kebetulan saya pakai presentasi ini sebenarnya gini Pak. Di Google kalau kita ke ini kita, kalau ke email kita nih ya, kan ada titik-titik nih di atas kanan yang saya lagi pencet. Nah, itu sebenarnya ada tools-nya banyak. Kelihatan ya Pak yang saya sudah pencet nih. Ada Gmail, ada Drive yang kita udah tahu, ada Doc, ada Sheet. Nah, ini sebenarnya versi lain dari yang kita tahu sekarang, Microsoft Word, Microsoft Sheet, itu buat Excel, sama Slide. Jadi kalau Doc itu sebenarnya persis sama tampilannya seperti Microsoft Word. Kalau kita klik yang blank, intinya adalah kita bisa bikin surat apapun di sini. Tapi kelebihannya yang saya suka adalah saya bisa share ini ke Pak Surahman, ke Bu Paulina misalnya, Pak Surahman misalnya. Nanti ada emailnya siapa misalnya, atau enggak dinamain dulu ya. Oke, saya bisa share misalnya ke Pak Surahman. Saya klik, saya send. Nah, nanti Pak Surahman bisa kerjain dokumen yang sama seolah-olah kita lagi kolaborasi barengan. Jadi nggak perlu saya save dulu, saya send ke Pak Surahman send lagi. Nggak perlu. Jadi kita sama-sama kerjain di satu page seperti itu. Sama juga konsepnya sama Google Slide misalnya. Sama juga konsepnya sama Google Sheet. Kalau Google Sheet tuh kayak Excel, saya akan perlihatkan. Google Sheet itu
seperti ini, Excel. Misalnya saya buat baru nih, spreadsheet. Jadi intinya adalah dalam tools ini kita bisa kolaborasi, semua orang kerjain di satu kanvas yang sama. Begitu orang lain kerjain berubah, kita juga punya berubah. Nggak perlu saling oper-operan file yang bikin jadi file 1, file 1A, file 1B gitu. Ini juga berguna kalau kita bimbingan mahasiswa, kalau kita nanti kita mau bimbingan mahasiswa lalu dia ada perubahan yang mau kita setujui atau tidak setujui, bisa langsung dirubah di tempat. Kurang lebih seperti itu. Saya tahu ini mungkin sesuatu yang memerlukan pendalaman lebih lanjut karena itu hari ini cuma sekilas aja. Mudah-mudahan kita bisa mencoba-coba sendiri dan mungkin kalau dirasa berguna bisa dimanfaatkan juga demi memaksimalkan ini tadi yang Google Suite-nya Mas Agung tadi. Gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya ini menolong banget Mbak, karena kalau ada saya ngasih tugas gitu misalnya ada di slide, saya suruh dia screenshot, udah kerjain gitu. Kalau lewat ini kayaknya lebih enak ya Mbak. Nah terus kita bisa nambah-nambah misalnya kalau kurang gitu. Itu satu. Yang kedua Mbak, bagaimana bikin papan tulis di Zoom Mbak? Jadi saya bisa nulis langsung di layar saya, terus dia bisa lihat gitu. Ada nggak fasilitas itu Mbak? Oh, oke. Ada Pak, ada. Ada ya, ada. Selama ini saya punya slide, terus saya lingkarin. Ini penting gitu. Itu pakai apa ya? Pakai mouse itu agak kaku gitu kan. Kalau pakai pensil yang pensil di touchscreen-nya komputer kan enak Mbak. Jadi saya bebas nulis gitu loh. Itu ada nggak fasilitas gitu Mbak untuk seperti papan tulisnya gitu lah? Gimana Algo? Kalau untuk fasilitas on Zoom-nya ada Pak, di share screen terus ambil yang mana ya? Basic terus ada whiteboard, itu tinggal di share. Saya bisa langsung tunjukin nggak di mana menunya? Dari itu aja Pak, dari share screen. Bapak bisa share screen nggak? Bisa. Host, ya. Keluar basic, advanced dan file ya. Iya. Pilihnya whiteboard. Iya, whiteboard itu udah semacam papan tulisnya Bu. Terus kita bisa nulis di situ gitu. Iya. Mas, nulisnya Mas, maksudku nulisnya itu bisa pakai ini nggak Mas, pakai pensil komputer gitu loh Mas. Kalau komputer kita touchscreen bisa ya Mas, kalau yang tidak touchscreen nggak bisa ya? Kalau nggak touchscreen berarti harus tambahan alat lagi Pak. Oh, aku ada sih touchscreen, maksudku nggak apa-apa, aku pakai pensil itu terus aku nulis gitu sebenarnya lebih enak ya. Iya. Daripada pakai mouse itu agak susah. Kalau tadi kan Mas kasih contohnya puter-puter gambar itu pakai apa? Iya Pak. Oke. Nah, kalau yang di sini pakai mouse loh ya. Kalau yang di sini pakai mouse loh Pak, saya coba. Mbak pakai mouse, Bu Pauline pakai mouse. Aku mau pakai yang touchscreen aja langsung ke screen saya gitu. Tinggal dicoret aja kayaknya Pak. Kan itu sama kayak kita itu aja Pak. Iya Pak, bisa Pak pakai tangan Pak. Alhamdulillah. Aku coba ini sekarang. Saya nyoba nih Pak. Oh ini siapa nih yang coret-coret Bu Paulina? Iya, saya nyoret-nyoret Pak. Aduh, bisa. Kalau aku latihannya nanti di sana aja deh di IBS ya. Offline ya. Apa mesti beli iPad dulu pakai stylus ya? Iya, pensil stylusnya Bu. Baik. Nah, ada lagi. Jadi whiteboard ya keluarnya ya. Dari share screen ketemu namanya whiteboard, bukan screen 2 ya. Oke. Terima kasih Mas. Lanjut. Ada lagi pertanyaan Bu Isa, Bu Paulina? Kalau aku nanti latihan aja Mbak, aku termasuk ini mesti TD Oboeru melihat dengan tangan. Siap Bu. Praktek langsung. Aku nanti ke IBS aja ketemu Mas Tejo.
Boleh. Atau Mas Dinar nanti kita kirim ke sana. Seneng banget terakhir ke rumah Bu Marisa, makanannya banyak katanya. Pokoknya kalau ke rumah aku pasti kenyang deh, insya Allah. Baik. Pak Surahman juga boleh ke rumah. Gue masakin. Ya. Nah, kita mau sharing satu lagi hasil percobaan tahap awal Bapak Ibu, tapi ini supaya memberikan inspirasi, dan ini mohon masukan juga, kebetulan ada Bapak Ibu sekalian yang mungkin lebih ahli dalam hal ini, adalah kita lagi mau memanfaatkan fasilitas studio kebetulan. Nah, ini hasil kemarin Mbak Rina nyoba ngajar dengan fasilitas tersebut. Kelihatan nggak ya di screen? Kelihatan Mbak. Iya, keren ya. Keren amat. Ini Mbak Rina, kita coba ya. Udah mulai nih. Baru belum beneran sih. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Ada yang pasti di SMA sudah pernah mengenai fungsi kuadrat ini. Nah, fungsi kuadrat itu bedanya apa dengan fungsi linier? Fungsi kuadrat itu kalau kita membahas mengenai fungsi kuadrat, bedanya di grafik itu biasanya kalau fungsi linier itu grafiknya berbentuk garis lurus, baik itu slope-nya positif, negatif, ataupun horizontal dan vertikal. Nah, kalau fungsi kuadrat biasanya kurvanya kita mengatakan itu merupakan kurva yang berbentuk parabola. Nah, sekarang saya bahas dulu dari bentuk umumnya. Nah, untuk bentuk umumnya, fungsi kuadrat itu bentuknya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Oke, perhatikan Bapak Ibu, jadi ini kita udah bisa bikin screen itu 2 di kiri dan kanan, yang terserah yang mana yang mau dijelasin gitu ya. Atau mungkin kita bisa juga memperbesar nanti screen-nya, atau nanti kita punya background yang lebih berwarna IBS gitu, ada logonya juga bisa. Nah, ya, itu tergantung kreativitas masing-masing. Bapak Ibu juga bisa berdiri kayak Mbak Rina di sini, bisa duduk juga gitu. Jadi ini sekarang sudah dimungkinkan. Kalau silahkan untuk menuju lantai 4, nanti sudah ada studio, dan saya rasa jadi terkait kemarin canggih Mbak, ini keren banget nih buat jualan IBS. Nah iya, buat jualan IBS ya insya Allah ya Bu. Jadi kemarin pas awal itu masih nggak bagus, pas awal itu muka kita masih kayak hantu gitu ya Go ya, masih bolong-bolong ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah baiki sedikit. Jadi tolong coba, terutama mungkin kalau Bu Marisa kan udah sering di TV gitu ya, apa sih kita yang kurang kita bisa? Boleh. Aku jadi asistennya panjenengan buat komentator. Nah, alhamdulillah suaranya jelas ya Bu. Sama dengan 0. Suaranya. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena keren. Kalau hanya sama dengan 0, nanti fungsinya jadi Y sama dengan BX plus C. BX plus C berarti variabel independennya berpangkat 1. Jadi alhamdulillah udah ada fasilitasnya, walaupun sederhana sekali ya, maksudnya bukan yang sifatnya, tapi cukuplah kalau misalnya Bu Paulina kan senang pengabdian masyarakat, juga bisa mau buat yang bisa diputar-putar berulang kali gitu ya Bu ya, sebenarnya mau buat pelatihan, bahkan bisa mengkombinasikan pembelajaran yang asinkronus dan sinkronus. Kalau ini kan asinkronus direkam dulu. Kadang-kadang kita ngomong 2,5 jam kan capek ya Bu. Iya, jadi betul. pas awalnya mungkin teori yang dijelaskan agak sama, sehingga kita bisa tuh 15 menit kita setel video kita dulu penjelasan teori, lalu habis itu kita lanjutkan dengan diskusi dan lain sebagainya. Nah selain itu pertambahan terbaru juga inisiasi, insya Allah dalam waktu dekat kita juga mau bikin podcast nih Bapak Ibu. Kan sekarang lagi tren Pak Surahman, Prof. Surahman. Betul. Nah, memang ide awalnya itu dari mahasiswa, Bu, kita mau bikin podcast gini-gini. Nah, tapi saya pikir waktu itu disambut juga baik di rapat bahwa ya udah, kalau emang tren, kenapa kita nggak ke arah sana? Walaupun nanti kita akan coba gimana ya integrasinya dengan perkuliahan. Yang penting kita trendy deh, yang kekinian kita, supaya diakomodasi dan dieksplorasi semua tools-tools tersebut.
Pak Surahman, ada tambahan Pak? Iya Mbak, saya mau tanya tentang studio tadi, bagus banget Ya. ya. Bisa nggak kalau kita mendatangkan dosen tamu, saya duduk berdua dengan beliau terus diskusi, terus nanti minta audiens yang lihat interaktif nanya gitu, bisa nggak sambil menjelaskan? Jadi ini mungkin sinkronus ya, bukan asinkronus. Oke. Bisa ya Mbak ya kalau bisa? Bisa Pak. Yang sinkron, nah itu bagus tuh pertanyaannya karena belum saya bahas. Jadi satu lagi hal yang kita sudah coba adalah belajar hybrid. Hybridnya itu maksudnya Bapak Ibu di kelas, terus ada 10 anak yang ke kelas juga nih, tapi sisanya 20 anak lewat rumah masing-masing pakai Zoom. Nah itu bisa, sama kayak pertanyaan Pak Surahman, ada Bapak, ada dosen tamu, nanti Bapak naik ke lantai 4 ke studio kita, nanti di syuting, anak-anak mengikuti secara online, tapi mereka bisa nanya juga, gitu kan maksudnya gitu Pak. Itu bisa ya Go ya? Keren. Bisa kan Go? Bisa Bu. Nah kita udah coba waktu itu ya Go ya? Iya Bu. Jadi itu kita udah ada itunya juga alat. Nanti punten tambahan lagi nih Mbak Nuri. Nanti kalau bisa juga disinkronkan ke YouTube IBS. Itu juga buat jualan lagi-lagi. Kan hanya salah satu media yang dipakai. Betul. Jadi dengan satu pekerjaan bisa beberapa target dicapai, insya Allah. Jadi kalau kita tadi yang seperti tadi itu kan pastinya kemungkinan kan kita akan pakai Zoom nih Pak Surahman ya sama Bu. Nah di Zoom itu kan ada fasilitas langsung bisa ke YouTube, langsung bisa relay ke YouTube. Jadi harusnya bisa langsung ke YouTube ya, ataupun misalnya mau direkam dulu, nanti yang itu disiarkan lagi juga. Jadi mendingan direkam dulu biar bisa diedit Mbak, takutnya kan kalau live juga ada yang nggak terkontrol gitu loh. Jadi ada yang record, ada yang live lah ya. Itu. Jadi insya Allah lah kita di IT, insya Allah kita berusaha keras Bapak Ibu. Fasilitasnya kita sudah push ke yayasan. Banyak Mbak Nuri. Terima kasih banyak. Nah terima kasih banyak, saya juga. Masalahnya sekarang adalah yang memanfaatkannya nih artis-artis yang manggung nih. Yang kita pengen. Aduh. Boleh, tenang aja Mbak. Nanti aku mulai praktek deh. Nanti kan Senin insya Allah aku ke ini nih ke IBS. Insya Allah ketemu Mbak Paulina juga, kita coba yuk Mbak yuk. Yang basic-basic aja. Kita dandan yang cantik. Iya. Kan katanya dosen IBS cantik-cantik. Boleh Bu, nanti yang bertugas di sana ada dari aku juga, ada juga si Maulana juga bisa ya. Tandem deh, duo kembar siam tuh Aldo sama Maulana. Bisa buat edit-edit juga dan mengetahui kira-kira toolsnya apa. Mbak Nuri bisa bikin IBS TV Mbak. IBS TV. Iya benar tuh Pak Suraman tuh. Bisa bikin IBS TV, nanti rekaman-rekaman itu bisa kita simpen di YouTube Mbak Nuri. Jadi bagus juga tuh Pak Sur sama Bu Paulina. Jadi selain kita pengajaran, mungkin hasil penelitian kita sebenarnya presentasinya nggak cuma internal doang ya. Iya. Kita di studio aja kita ngomong tentang hasil penelitian kita kan bisa ditaruh di YouTube. IBS TV Mbak. Jadi begitu YouTube, begitu ketik IBS langsung muncul dia YouTube-nya banyak gitu kan. Benar. Orang bisa. Benar. Jadi rame. Kita meramaikan. Jadi apa? Kalau dalam IT ada marketplace. Ya ini apa market lah namanya gitu loh. IBS market kayak. Ntar kita bicara itu. Kontennya ke akademik lebih semua ya kontennya. Iya. Pengajaran. Approach-nya kan bisa beragam. Nanti Mbak bisa klasifikasi misalnya IBS TV Research, IBS TV Education gitu, IBS TV Service gitu kan. Keren itu masing-masing. Nanti khusus pengabdian di IBS Service, kemudian khusus riset IBS Research gitu. Keren Mbak itu. Wah saya semangat ini. Ternyata di akhir-akhir mudah-mudahan challenge ya Mbak ya. Mudah-mudahan Pak Surahman dan Bu Marisa dan Bu Paulina juga teman-teman yang lain mudah-mudahan berpikiran sama ya untuk memanfaatkan ini semua. Sebenarnya fasilitasnya sudah ada, tapi ya ini kita perlu, kalau di IT itu
Pak, Bu, memang kita persoalan tuh ada dua. Satu, pengadaan barang gitu kan, udah nih pengadaan barang. Terus kedua, sosialisasi. Dan ketiga yaitu kesuksesan tergantung pada pemanfaatannya sebenarnya. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih juga. Sehat selalu. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam keluarga semuanya. Maaf lahir batin.